Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui celah-celah tirai kamar Arum. Di dapur, aroma kopi tubruk yang baru diseduh menguar, bercampur dengan bau roti bakar yang sedikit gosong sarapan sederhana yang selalu Arum siapkan untuk Najib sebelum ia pergi memancing setiap hari Minggu. Arum dengan daster sederhana dan rambut yang diikat asal, mengaduk kopi di cangkir kesayangan Najib. Cangkir itu, hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga, bergambar ikan mas yang Najib bilang, mengingatkannya pada hobi memancingnya. "Mas, kopinya udah siap," seru Arum dari dapur. Suaranya lembut, tapi penuh kehangatan. Ia mendengar langkah kaki Najib mendekat. Derap sepatu boots yang selalu ia pakai saat pergi memancing. Najib muncul di ambang pintu dapur. Wajahnya tampan seperti dulu. Tapi ada sesuatu di matanya yang Arum tidak bisa baca akhir-akhir ini dingin. Seperti danau yang ia bilang jadi tempat memancingnya. "Terima kasih Rum," ujar Najib sambil mengambil cangkir itu. Ia menyesap kopi, matanya tak menatap Arum, melainkan ke arah jendela, ke dunia di luar sana yang seolah lebih menarik daripada rumah ini. "Aku berangkat dulu ya." Kayak biasa, mungkin pulang malam, ikan-ikan di danau lagi susah dilupain. Arum tersenyum tipis, meski dadanya terasa sesak. "Hati-hati Mas, jangan lupa bawa jaket. Katanya sore ini bakal hujan." Ia selalu begitu, mengingatkan Najib tentang hal-hal kecil. Seolah itu bisa menjaga ikatan mereka yang semakin rapuh. Najib hanya mengangguk, mencium kening Arum sekilas sentuhan yang terasa mekanis, seperti kewajiban. Lalu, ia pergi, membawa tas pancing yang selalu sama, yang tak kenapa selalu tampak terlalu ringan untuk sebuah perjalanan memancing. Arum menatap pintu yang tertutup, mendengar mesin mobil Najib menderu menjauh. Di sudut hatinya ada bisik kecil yang sudah setahun ini mengganggunya. Kenapa dia selalu pergi setiap minggu? Kenapa dia tak pernah ajak aku lagi seperti dulu? Arum bukan wanita yang curiga berlebihan. 10 tahun pernikahan mereka telah mengajarkannya untuk percaya pada Najib, pria yang dulu meminangnya dengan puisi sederhana di tepi sawah kampung. Halamannya, Najib adalah pria yang keras di luar, tapi lembut di dalam setidaknya. Begitulah yang Arum pikirkan selama ini. Ia adalah pengusaha kecil yang sukses, memiliki beberapa toko rokok dan minuman di kota. Bisnisnya berkembang pesat, dan Arum bangga menjadi istri yang mendukungnya. Meski itu berarti ia harus rela Najib sering bepergian atau pulang larut malam. Tapi akhir-akhir ini ada yang berubah. Najib sering termenung, ponselnya selalu terkunci, dan ia jadi lebih sering marah untuk hal-hal kecil. Arum mencoba memahami, berpikir itu hanya tekanan pekerjaan, tapi bisikan di hatinya tak pernah reda. Terutama saat ia menemukan sehelai rambut panjang di jaket Najib, rambut yang bukan miliknya, berwarna pirang keemasan, mencolok seperti iklan rokok di televisi. Pagi itu, setelah Najib pergi, Arum duduk di sofa ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Matanya basah. "Apa aku kurang, Mas?" gumamnya pelan. Suaranya bergetar. Ia ingin menangis, tapi air matanya seperti tertahan oleh tembok tak kasat mata yang ia bangun sendiri. Tembok yang membuatnya terus bertahan demi anak mereka, Aisyah, yang kini sedang bermain di rumah neneknya. Arum mengambil ponselnya, membuka aplikasi pesan. Ia mengetik pesan untuk Najib. "Mas, pulang cepet ya, aku kangen ngobrol sama kamu." Tapi sebelum mengirim, ia menghapusnya. "Buat apa?" gumamnya lagi.
Dia pasti bilang, lagi sibuk. Di sisi lain kota, Najib memarkir mobilnya di depan sebuah kafe kecil yang ramai. Ia tak membawa tas pancingnya. Tas itu sudah ia buang di bagasi sejak tadi. Di dalam cave, Sylvie sudah menunggu. Wanita berusia 25 tahun itu duduk di sudut, mengenakan rok pendek dan atasan ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Rambutnya pirang keemasan, wajahnya penuh riasan yang membuatnya tampak seperti model di iklan rokok yang Najib jual. Sylvie adalah SPG di salah satu toko Najib, dan selama setahun terakhir, ia telah menjadi lebih dari sekadar karyawan. Udah lama nunggu, Ji? Tanya Sylvie dengan senyum menggoda. Tangannya meraih tangan Najib di bawah meja. Najib tersenyum, tapi ada ketegangan di wajahnya. Enggak, baru sampai. Arum tadi sempat bikin kopi lagi, susah nolak. Tahu sendiri dia orangnya gimana. Sylvie mensuber, matanya menyipit. Masih main suami baik-baik? Ya, kapan sih kamu berani bilang ke dia kalau kamu udah gak bahagia? Aku capek, Ji. Jadi bayang-bayang terus. Aku mau lebih. Najib menghela napas. Tangannya mencengkeram cangkir kopi di depannya. Sil, kamu tahu, ini gak gampang. Aku punya anak. Aku punya tanggung jawab. Arum, dia gak pantas aku sakitin. Tapi aku pantas disakitin. Sylvie menarik tangannya. Suaranya meninggi sedikit, menarik perhatian pelayan di dekatnya. Setahun, Najib. Setahun aku nunggu kamu putusin dia. Aku kasih kamu segalanya. Apa dia bisa kasih apa yang aku kasih? Najib nunduk, wajahnya penuh konflik. Ia mencintai Sylvie, atau setidaknya ia terpikat pada kebebasan yang Sylvie tawarkan, sesuatu yang tak lagi ia temukan di rumah. Tapi setiap kali ia memikirkan Arum, wajahnya yang penuh kasih. Tangis Aisyah saat ia pulang larut, hatinya seperti ditusuk. Kasih aku waktu, Sil, ujarnya pelan, hampir memohon. Aku janji, aku bakal selesaikan ini. Sylvie tersenyum pahit, matanya berkilat penuh kemarahan yang tersembunyi. Waktu? Aku udah kasih kamu waktu, Najib. Kalau kamu gak bisa pilih, aku yang bakal bikin kamu pilih. Di rumah, Arum tak tahu bahwa hidupnya akan segera hancur. Ia masih sibuk merapikan rumah, mencuci pakaian Najib, dan mencium aroma sabun yang bercampur dengan sesuatu yang asing, parfum wanita. Ia mengabaikan firasat buruk itu, memilih percaya bahwa Najib hanya lelah, bahwa pernikahan mereka masih bisa diselamatkan. Tapi di sudut hatinya, ia tahu kebenaran sedang menunggu untuk menghantamnya. Dan ketika itu terjadi, tak ada yang bisa menahannya. Sore itu, hujan mulai turun di kota kecil tempat Arum dan Najib menjalani hidup mereka. Tetes-tetes air membasahi jendela ruang tamu, menciptakan pola acak yang seolah mencerminkan kekacauan di hati Arum. Ia duduk di sofa, memeluk bantal yang sudah usang, menatap jam dinding yang berdetak lambat. Pukul 5 sore, dan Najib belum pulang. Memancing, gumam Arum pelan. Kata itu terdengar seperti ejekan di telinganya sendiri. Aisyah, anak mereka yang berusia 6 tahun, baru saja pulang dari rumah neneknya. Gadis kecil itu berlari pelukan Arum, rambutnya basah karena hujan. Mama, papa mana? Katanya mau ajak Aisyah main layang-layang. Suaranya ceria, tapi ada nada kecewa yang tak bisa disembunyikan. Arum memaksakan senyum, mengusap rambut Aisyah. Papa lagi memancing, sayang. Mungkin besok ya, main layang-layangnya. Ia membenci dirinya sendiri karena berbohong, karena menutupi keraguan yang kini menggerogoti hatinya. Aisyah mengangguk, tapi matanya yang polos seolah berkata ia tahu ada yang salah. Arum membawa Aisyah ke kamar, membacakan dongeng favoritnya tentang ikan emas yang mengabulkan permen. Tapi pikirannya melayang. Ia teringat malam mulam ketika Najib
masih suka duduk di sampingnya, mendengarkan Aisyah tertawa sambil ia bercerita. Kini, Najib lebih sering absen, dan alasan memancing itu terasa seperti dinding yang memisahkan mereka. Setelah Aisyah tertidur, Arum kembali ke ruang tamu. Ia mengambil jaket Najib yang tergantung di dekat pintu. Jaket yang kemarin ia temukan beraroma parfum asing. Dengan tangan gemetar, ia memeriksa saku-saku jaket itu, berharap tak menemukan apa-apa, tapi juga ingin tahu kebenaran. Di saku dalam, ia menemukan selembar kertas kecil, kusut seperti sengaja disembunyikan. Itu adalah struk pembayaran dari sebuah kafe, bertanggal hari Minggu lalu, dengan pesanan 2 kopi latte dan sepiring kue. Arum menatap struk itu. Dadanya sesak. Najib gak suka kopi latte, gumamnya. Suaranya pecah. Dia selalu bilang itu minuman orang kota yang sok. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Pesan dari Najib. Rum, aku pulang telat. Jalan licin. Hujan deras. Jangan nunggu. Arum menatap pesan itu. Air matanya jatuh membasahi layar. Ia ingin membalas, menanyakan di mana Najib sebenarnya. Tapi jari-jarinya membeku. Ia hanya mengetik, hati-hati, Mas, lalu menghapusnya. Buat apa? Bisiknya. Dia gak bakal jujur. Di sisi lain kota, Najib duduk di dalam mobilnya, menatap hujan yang mengguyur kaca depan. Sylvie ada di sampingnya. Rambutnya basah karena mereka baru saja lari dari kafe ke mobil. Suasana di dalam mobil terasa berat, penuh dengan kata kota yang tak terucapkan. Sylvie memutar radio, lagu-lagu pop kekinian mengalir. Tapi tak ada yang bisa menutupi ketegangan di antara mereka. Ji, kamu serius gak sih sama aku? Tanya Sylvie tiba-tiba. Suaranya tajam seperti pisau. Ia menoleh ke Najib. Matanya penuh kemarahan yang tersembunyi di balik riasan tebalnya. Aku udah bilang, aku capek jadi nomor 2. Aku gak mau hidup kayak gini terus. Sembunyi-sembunyi, nunggu kamu pulang ke dia. Najib menggenggam kemudi lebih erat. Sil, aku udah bilang, ini gak gampang. Aku gak bisa tinggalin Arum dan Aisyah begitu aja. Tapi aku juga gak mau kehilangan kamu. Sylvie tertawa pahit. Suaranya penuh ejekan. Gak mau kehilangan aku, tapi kamu gak berani pilih aku. Aku cuma apa buat kamu, Ji? Mainan? Atau cuma pelarian? Karena istri kamu gak bisa bikin kamu seneng lagi. Kata-kata itu menusuk Najib, tapi ia tak bisa membantah. Sylvie adalah pelarian, tapi juga lebih dari itu. Bersama Sylvie, ia merasa hidup kembali, bebas dari tanggung jawab yang menyesakkan di rumah. Tapi setiap kali ia memikirkan Arum, wajahnya yang penuh kasih, atau Aisyah yang memanggilnya papa, hatinya seperti terkoyak. Kasih aku waktu, Sil, ujarnya pelan. Suaranya hampir memohon. Aku janji, aku bakal beresin ini. Sylvie menatapnya dengan mata berkilat. Waktu, aku udah kasih kamu setahun, Najib. Kalau kamu gak bisa pilih, aku yang bakal bikin semuanya jelas. Ia membuka pintu mobil, melangkah keluar ke hujan tanpa menoleh. Jangan telepon aku sebelum kamu punya keputusan. Najib memandang Sylvie menghilang di balik tirai hujan. Hatinya terasa kosong. Ia tahu ia sedang bermain dengan api, tapi ia tak bisa berhenti. Malam itu, Najib pulang ke rumah dengan pakaian basah kuyup. Arum masih terjaga, duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Ia menatap Najib, mencari sesuatu di wajah pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Tapi, yang ia lihat hanya kelelahan dan rahasia. Mas, kamu kenapa basah gitu? Ikan gak dapet ya? Tanya Arum. Suaranya lembut, tapi ada nada ketus yang tak biasa. Najib menghindari tatapannya, melepaskan sepatunya. Hujan, Rum, danau sepi, gak ada ikan. Ia berjalan ke kamar tanpa berkata lebih lanjut, meninggalkan
Jejak air di lantai. Arum menatap struk kafe yang masih ia genggam. Tangannya gemetar. Ia ingin berteriak, menanyakan siapa wanita yang bersamanya. Tapi ia tak kutuk. Ia hanya bangkit, mengambil handuk dari lemari, dan mengikuti Najib ke kamar. "Mas, aku mau tanya sesuatu," ujarnya. Akhirnya, suaranya bergetar. "Apa kamu masih sayang sama aku?" Najib membeku. Punggungnya membelakangi Arum. "Apa sih, Rum? Aku capek, udah malam." Arum menelan ludah. Air matanya mengalir. "Aku nemu struk kafe di jaketmu. 2 kopi latte. Kamu bilang kamu memancing, Mas. Tapi kenapa ada struk kafe? Sama siapa kamu?" Najib menoleh. Wajahnya penuh kemarahan. "Yang tiba-tiba, kamu ngintip barang aku? Ya Tuhan. Arum, aku cuma ketemu temen di jalan. Ngopi bentar. Kamu kok jadi curigaan gitu? Gak percaya sama aku?" Kata-kata itu seperti cambuk. Arum mundur. Dadanya terasa seperti dihimpit batu. "Aku cuma nanya, Mas. Tapi kenapa kamu marah? Aku cuman mau tahu, kamu masih sayang aku nggak?" Najib menghela napas, mendekati Arum. Ia memegang pundaknya, tapi sentuhannya terasa asing. "Aku sayang kamu, Rum. Tapi aku juga manusia. Jangan bikin ini jadi susah ya." Arum menangis sesungguhnya malam itu. Di kamar yang dulu penuh tawa mereka. Ia tak tahu bahwa kebenaran yang ia cari akan segera menghantamnya. Lebih kejam dari yang ia bayangkan. Malam itu, rumah kecil Arum dan Najib terasa seperti medan perang yang sunyi. Lampu ruang tamu hanya menyala redup, menciptakan beang-beang panjang di dinding yang seolah menari mengejek. Arum berdiri di dekat meja makan, tangannya mencengkeram struk kafe yang kini sudah lecek. Matanya merah. Air mata yang tadi sempat kering, kini kembali mengalir. Najib duduk di sofa, wajahnya keras. Tapi ada kilatan rasa bersalah yang tak bisa ia sembunyikan. "Mas, aku tanya sekali lagi," ujar Arum. Suaranya bergetar, tapi penuh tekad. "Sama siapa kamu di kafe itu? Jangan bilang temen, karena aku tahu kamu bohong. Aku tahu kamu gak suka latte. Aku tahu segalanya tentang kamu, Najib. Tapi kenapa aku ngerasa gak kenal kamu lagi?" Najib menghela napas panjang. Tangannya menutup wajah, seolah ingin menyembunyikan diri dari tatapan Arum. "Arum, udah cukup. Aku capek. Aku bilang ketemu temen. Kenapa kamu gak percaya? Apa kamu mau aku buka ponselku? Cek semua chatku, biar kamu puas." Arum tertawa pahit. Suaranya pecah. "Puas, Mas? Aku gak mau puas. Aku mau kebenaran. Aku mau tahu, kenapa tiap minggu kamu pergi? Kenapa kamu pulang bau parfum? Kenapa kamu gak pernah ngeliat aku lagi kayak dulu?" Suaranya meninggi, bercampur isak yang tertahan. "Aku istri kamu, Najib. Aku ibu anakmu. Aku pantas tahu." Najib bangkit tiba-tiba. Wajahnya memerah. "Kamu ngomong apa sih, Rum? Parfum? Kafe? Kamu bikin-bikin cerita sendiri. Aku kerja keras buat keluarga ini, buat Aisyah, buat kamu. Tapi apa yang aku dapat? Curiga, tuduhan, pertanyaan yang gak habis-habis." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada Arum. Ia mundur selangkah, tangannya gemetar. "Kerja keras. Jadi aku yang salah karena nanya. Aku yang salah karena ngerasa ditinggal? Mas, aku nyuci bajumu, aku masakin makanmu, aku jaga anak kita sendirian tiap minggu. Dan kamu bilang aku cuma nuduh?" Air matanya mengalir deras, tapi ia tak menyeka, membiarkannya jatuh sebagai bukti luka yang tak terlihat. Najib menatap Arum, dan untuk sesaat, ada kelembutan di matanya bayang-bayang pria yang dulu berjanji menjaganya seumur hidup. Tapi, kelembutan itu cepat hilang, digantikan oleh kemarahan yang ia gunakan sebagai tameng. "Kamu gak ngerti, Rum. Aku juga manusia, aku butuh ruang,
butuh waktu buat diri sendiri. Memancing itu cuma alasan biar aku bisa bernapas. Bernapas. Aram mengulang kata itu. Suaranya penuh ejekan yang patah. Jadi aku bikin kamu sesak, Mas. Aku dan Aisyah bikin kamu gak bisa bernapas. Kalau gitu, kenapa kamu gak bilang dari dulu? Kenapa kamu gak tinggalin kami aja? Biar kamu bebas sama siapapun yang bikin kamu bisa bernapas itu. Kata-kata Arum menggantung di udara, tajam dan beracun. Najib membeku. Wajahnya pucat. Ia tahu Arum tak punya bukti, tapi kecurigaannya terlalu dekat dengan kebenaran. Jangan ngomong gitu, Rum, ujarnya pelan. Suaranya hampir memohon. Aku gak pernah bilang mau ninggalin kamu atau Aisyah, tapi kamu udah ninggalin kami, Mas. Arum berteriak. Suaranya menggema di ruangan kecil itu. Tiap minggu, tiap malam kamu pulang telat. Tiap kali kamu gak ngeliat aku. Kamu udah ninggalin kami. Aku gak tahu siapa kamu lagi, Najib. Aku gak tahu apa yang aku lakuin salah sampai kamu berubah gini. Najib menutup mata, tangannya mengepal. Ia ingin berteriak balik, tapi suara Sylvie tiba-tiba bergema di kepalanya. Kalau kamu gak bisa pilih, aku yang bakal bikin semuanya jelas. Ia tahu Sylvie bukan wanita yang berdiam diri. Pagi ini Sylvie mengirim pesan yang membuat jantungannya berdegup kencang. Aku bakal ke rumahmu, Ji. Aku mau ketemu istri kamu. Biar dia tahu siapa aku. Najib belum membalas. Tapi ancaman itu seperti bom yang siap meledak. Arum, dengar, ujar Najib akhirnya. Suaranya lebih tenang, tapi penuh ketegangan. Aku tahu, aku nggak sempurna. Aku tahu, aku sering salah. Tapi aku minta, tolong percaya aku. Aku cuma butuh waktu. Waktu? Aram menggeleng. Air matanya tak berhenti. Kamu minta waktu, tapi aku yang kehabisan waktu, Mas. Aku nggak tahu berapa lama lagi aku bisa tahan hidup kayak gini. Nunggu kamu pulang, nunggu kamu sayang aku lagi. Aku capek, Najib. Aku capek berpura-pura semuanya baik-baik aja. Pintu kamar Aisyah tiba-tiba terbuka, membuat keduanya tersentak. Gadis kecil itu berdiri di ambang pintu, memeluk boneka kelincinya. Matanya basah. Mama, Papa, kenapa berantem? Aisyah takut. Suaranya kecil, tapi cukup untuk menghancurkan hati Arum. Arum buru-buru menghapus air matanya, berlari ke Aisyah dan memeluknya erat. Enggak apa-apa sayang, Mama sama Papa cuma ngobrol. Ayo, tidur lagi. Ia membawa Aisyah kembali ke kamar. Tapi tatapan Najib yang penuh rasa bersalah mengikuti mereka. Di luar, hujan masih turun. Sylvie berdiri di bawah pohon di depan rumah Najib. Mantelnya basah kuyup. Ia menatap jendela rumah itu, melihat beong-beong Arum dan Najib yang bergerak di dalam. Ponselnya bergetar pesan dari Najib. Sil, jangan lakuin apa-apa. Aku mohon. Sylvie tersenyum pahit. Jari-jarinya mengetik balasan. Terlambat, Ji. Aku udah di depan rumahmu. Ia menekan tombol panggil. Dan ponsel Najib berdering di dalam rumah. Arum, yang baru keluar dari kamar Aisyah, menatap ponsel Najib yang tergeletak di meja. Layar menunjukkan nama Sylvie, SPG Toko 2. Jantung Arum berhenti sejenak. Denggeng, tangan gemetar. Ia mengambil ponsel itu, menatap Najib yang berdiri mematung. Siapa Sylvie, Mas? Tanya Arum. Suaranya dingin seperti es. Kenapa dia nelpon jam segini? Najib melangkah maju. Wajahnya panik. Rum, kasih ponselnya. Cuma urusan kerja. Urusan kerja? Arum menekan tombol terima, membawa ponsel ke telinganya. Halo, ini siapa? Di ujung sana. Sylvie tersenyum. Suaranya manis, tapi penuh racun. Halo, Mbak Arum, kan? Aku Sylvie, pacarnya Najib. Aku pikir Mbak perlu tahu. Udah setahun ini,
Najib enggak memancing. Dia sama aku tiap minggu. Ponsel itu jatuh dari tangan Arum. Suara Sylvie masih terdengar samar. Arum menatap Najib. Wajahnya pucat, matanya penuh kebencian dan kepedihan. Najib, bisiknya. Suaranya pecah. Kamu beneran selingkuh? Najib terduduk di sofa, wajahnya tertunduk. Rum, aku bisa jelasin. Jelasin? Apa? Arum berteriak. Suaranya mengguncang rumah. Jelasin bahwa kamu bohongin aku selama setahun, bahwa kamu tidur sama perempuan lain, sementara aku nunggu kamu pulang, bahwa kamu buang aku dan Aisyah demi SPG rokok. Ia menangis terseduh. Tubuhnya gemetar. Kamu kejam, Najib. Kamu hancurin aku. Malam itu, tembok kebohongan Najib runtuh, meninggalkan puing-puing yang tak bisa diperbaiki. Arum terduduk di lantai, memeluk dirinya sendiri. Sementara Najib hanya bisa menatap, terjebak dalam penyesalan yang terlambat. Pagi setelah malam yang menghancurkan itu, rumah Arum dan Najib terasa seperti makam. Sunyi, dingin, dan penuh dengan bayang-bayang kenangan yang kini terasa seperti dusta. Arum duduk di sudut kamar, memeluk lututnya, matanya sembab dan kosong. Di depannya, ponsel Najib masih tergeletak di lantai. Layarnya retak setelah ia lempar tadi malam. Suara Sylvie, wanita yang menghancurkan dunianya, masih bergema di kepalanya. Aku Sylvie, pacarnya Najib. Udah setahun ini, Najib nggak memancing. Dia sama aku tiap minggu. Najib tak ada di rumah. Setelah pertengkaran yang mengguncang semalam, ia pergi tanpa kata, meninggalkan Arum dengan puing-puing pernikahan mereka. Arum tak tahu kemana ia pergi ke Sylvie. Mungkin, atau sekadar lari dari kebenaran yang kini terbuka. Aisyah, yang terbangun karena teriakan mereka semalam, kini tidur di kamar neneknya lagi. Arum tak sanggup menghadapi mata polos anaknya, mata yang akan bertanya, mengapa papa tak ada? Arum bangkit perlahan. Tubuhnya terasa berat seperti membawa beban dunia. Ia berjalan ke dapur, tempat ia biasa menyeduh kopi untuk Najib setiap minggu pagi. Cangkir bergambar ikan mas itu masih ada di wastafel. Sisa kopi kemarin mengering di dasarnya. Arum mengambil cangkir itu, ingin mencucinya seperti biasa, tapi tangannya gemetar. Tiba-tiba, ia melempar cangkir itu ke lantai. Pecahannya berhamburan, seperti hatinya yang kini tak lagi utuh. Kenapa mas? Bisiknya. Suaranya pecah. Apa aku kurang? Apa Aisyah nggak cukup buat kamu? Ia terduduk di lantai dapur, menangis, terseduh. Tangannya mencengkeram pecahan cangkir yang menusuk telapaknya. Darah mengalir. Tapi ia tak peduli. Rasa sakit fisik itu tak ada apa-apanya dibandingkan luka di hatinya. Di sebuah motel murah di pinggir kota, Najib duduk di tepi ranjang. Wajahnya terkubur di tangannya. Sylvie berdiri di dekat jendela, mengenakan kemeja Najib yang kebesaran. Rambut pirangnya berantakan. Asap rokok yang ia hisap menggulung di udara, menciptakan kabut yang seolah mencerminkan kekacauan hidup mereka. Malam tadi, setelah Sylvie menelepon Arum, Najib datang kepadanya dalam kepanikan. Mereka bertengkar, berteriak, lalu tenggelam dalam pelukan yang penuh amarah dan nafsu. Seperti biasa, kamu gak nyesel, Ji? Tanya Sylvie. Suaranya dingin tapi penuh provokasi. Ia menoleh, matanya menatap Najib dengan campuran cinta dan kebencian. Aku udah bikin semuanya jelas buat istri kamu. Sekarang tinggal kamu yang harus pilih. Aku atau dia? Najib mengangkat wajahnya. Matanya merah dan lelah. Sil, kamu gak ngerti. Aku gak mau Aisyah kehilangan ayahnya. Arum, dia gak pantas dapat gini. Tapi aku juga gak bisa lepas dari kamu. Aku bingung, Sil. Aku gak tahu apa yang harus aku lakuin. Sylvie mensiber, mendekati Najib, dan duduk di pangkuannya. Tangannya membelai wajah pria itu, tapi sentuhannya terasa seperti ancaman. Bingung, Ji.
Kamu cowok dewasa, jangan bilang kamu gak tahu apa yang kamu mau. Aku kasih kamu segalanya, kebebasan, kesenangan, cinta, yang gak bikin kamu sesak. Apa yang istri kamu kasih? Tuduhan, tangisan, anak yang bikin kamu gak bisa hidup buat diri sendiri. Najib menutup mata. Kata-kata Sylvie seperti racun yang meresap perlahan. Jangan ngomong gitu tentang Arum, ujarnya pelan. Dia ibu anakku. Dia orang baik. Sylvie tertawa. Suaranya penuh ejekan. Orang baik, Ji? Orang baik gak bikin suaminya lari ke pelukan perempuan lain. Kalau dia benar-benar baik, kamu gak bakal ada di sini sama aku sekarang. Ia mencium bibir Najib. Tapi ciuman itu terasa seperti cap kepemilikan. Pilih aku, Ji. Aku janji, aku bakal bikin kamu bahagia. Tinggalin mereka. Najib mendorong Sylvie pelan, berdiri, dan berjalan ke jendela. Hujan masih turun di luar, mengingatkannya pada malam-malam ketika ia pulang ke rumah dan melihat Arum menunggu dengan senyum lelah. Aku gak bisa, Sil, gumamnya. Aku gak bisa ninggalin Aisyah. Sylvie bangkit, wajahnya memerah. Aisyah, aku muak dengar nama itu. Dia cuma alasan. Ji, kamu cuma takut kehilangan muka. Takut orang bilang kamu suami gagal. Tapi kamu udah gagal, Najib. Kamu udah hancurin rumah tangga kamu sendiri. Kata-kata itu menghantam Najib seperti pukulan. Ia menoleh, matanya berkilat. Cukup, Sil. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku penutup, tapi aku gak butuh kamu buat ngingetin aku betapa busuknya aku. Sylvie tersenyum pahit, mengambil tasnya. Baik, kalau gitu aku pergi. Tapi ingat, Ji, aku gak bakal nunggu selamanya. Kalau kamu gak pilih aku bakal pastiin semua orang tahu siapa Najib sebenarnya, termasuk keluarga kamu, teman-teman kamu, dan anak kamu. Najib memandang Sylvie pergi. Pintu motel tertutup dengan keras. Ia terduduk di lantai, menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia tahu ia telah kehilangan segalanya, tapi ia tak tahu bagaimana menyelamatkan apa yang tersisa. Sore itu, Arum mendapat telepon dari ibunya yang khawatir karena Aisyah terus bertanya tentang ayahnya. Arum tak bisa menjawab, hanya meminta ibunya menjaga Aisyah lebih lama. Ia tak ingin anaknya melihat ibunya yang kini seperti cangkang kosong. Di meja makan, ia menemukan dompet Najib yang tertinggal semalam. Dengan tangan gemetar ia membukanya, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan mengapa suaminya berubah. Di dalam dompet, ia menemukan foto kecil Aisyah tersenyum dengan gigi ompongnya. Di belakang foto itu ada secari kertas dengan tulisan tangan. Ji, aku sayang kamu selamanya, Sylvie. Arum menatap kertas itu. Napasnya tersengal. Ia merobek kertas itu menjadi potongan kecil. Tapi itu tak cukup untuk menghapus sakit di dadanya. Malam itu, Najib pulang. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh penyesalan. Arum menatapnya dari sofa, matanya dingin. Pulang, Mas, ujarnya. Suaranya datar. Atau cuma mampir sebelum balik ke dia? Najib melangkah masuk, berlutut di depan Arum. Rum, aku minta maaf, aku salah. Aku gak tahu kenapa aku ngelakuin ini, tapi aku janji, aku bakal berubah. Aku gak mau kehilangan kamu dan Aisyah. Arum menatapnya. Air matanya mengalir lagi. Maaf, Mas. Maafmu gak bisa balikin apa yang udah kamu hancurin. Aku kasih kamu segalanya, Najib. Aku kasih kamu cinta, rumah, anak. Tapi kamu pilih dia. Kamu pilih SPG rokok itu daripada aku. Najib memegang tangan Arum, tapi ia menariknya dengan kasar. Jangan sentuh aku, bentak Arum. Kamu kotor, Najib. Kamu bikin aku ngerasa kotor. Aku gak tahu lagi siapa aku, karena kamu hancurin aku.
Najib menangis. Kepalanya tertunduk. Aku tahu aku gak pantas minta maaf, Rum. Tapi aku mohon, kasih aku kesempatan. Demi Aisyah. Arum bangkit. Wajahnya penuh kepedihan. Jangan bawa-bawa Aisyah. Kamu gak punya hak lagi ngomong tentang dia. Pergi, Najib. Pergi dari hidup kami. Malam itu, Arum mengunci pintu kamar, meninggalkan Najib di ruang tamu. Ia menangis hingga pagi, sementara Najib terduduk di sofa, dikelilingi abu dari cinta yang telah ia bakar sendiri. Hari-hari setelah pertengkaran besar itu berlalu, seperti kabut kelabu. Rumah yang dulu penuh tawa Aisyah, kini terasa seperti penjara bagi Arum. Setiap sudut mengingatkannya pada Najib kursi yang ia duduki saat membaca koran. Bantal yang ia peluk saat menonton TV. Bahkan aroma kopi tubruk yang kini tak lagi Arum seduh. Najib masih tinggal di rumah, tapi ia tidur di sofa ruang tamu. Sebuah batas tak kasat mata yang Arum buat untuk melindungi sisa-sisa hatinya. Aisyah, yang kini lebih sering di rumah neneknya, mulai bertanya dengan polos. Mama, kenapa papa gak main sama Aisyah lagi? Setiap pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk Arum, tapi ia hanya tersenyum dan berkata, Papa sibuk, sayang. Arum tak lagi menangis di depan orang lain. Air matanya kini mengalir diam-diam di malam hari. Saat ia duduk sendirian di kamar, memandang foto pernikahan mereka yang kini ia simpan di laci. Ia tahu ia harus membuat keputusan, tapi rasa sakit itu terlalu berat, seperti beban yang menahannya untuk melangkah. Najib, di sisi lain, terlihat seperti beang-beang dirinya sendiri. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia berulang kali meminta maaf, tapi kata-kata itu terasa hampa bagi Arum, seperti angin yang lewat tanpa makna. Pagi itu, sebuah amplop coklat tiba di depan pintu rumah. Arum mengambilnya dengan tangan gemetar, melihat tulisan tangan yang asing di sampulnya. Untuk Arum, dari Sylvie. Jantungnya berdegup kencang. Ia hampir merobek amplop itu tanpa membukanya. Tapi rasa ingin tahu mungkin keberanian yang baru muncul membuatnya membuka lipatan itu. Di dalamnya ada beberapa foto dan sepucuk surat. Foto-foto itu menunjukkan Najib dan Sylvie bersama di kafe di tepi danau, bahkan di kamar motel yang murah. Arum menutup mulutnya, menahan isak yang hampir pecah. Surat itu ia baca dengan mata berkokok-kokok. Arum, saya tahu Mbak benci saya nggak minta maaf, karena saya nggak nyesal mencintai Najib. Tapi saya capek hidup dalam bayang-bayang. Najib nggak akan ninggalin Mbak dan anaknya. Saya tahu itu sekarang, jadi saya pergi. Saya nggak mau jadi penutup yang terus nunggu. Foto-foto, ini buat Mbiok, biar Mbak tahu siapa suami Mbak sebenarnya. Sylvie. Arum menatap foto-foto itu. Tangannya gemetar. Wajah Najib di foto itu penuh senyum. Senyum yang sudah lama tak ia lihat di rumah. Ia ingin membenci Sylvie, tapi anehnya, ia juga merasa kasihan. Wanita itu, seperti dirinya, adalah korban dari kebohongan Najib. Tapi kebenciannya pada Najib kini membakar lebih panas. Ia meremas surat itu, lalu berjalan ke ruang tamu, tempat Najib sedang duduk dengan kepala tertunduk. Mas, panggil Arum. Suaranya dingin tapi tegas. Lihat ini. Ia melempar foto-foto itu ke pangkuan Najib. Bersama surat dari Sylvie, Najib menatapnya. Wajahnya memucat. Rum, ini. Jangan bilang apa-apa, potong Arum. Suaranya seperti pisau. Aku udah tahu semuanya. Sylvie kirim ini buat aku. Dia bilang, kamu gak bakal ninggalin aku dan Aisyah. Tapi tahu gak mas, aku gak mau hidup sama laki-laki yang udah hancurin aku kayak gini. Najib bangkit. Matanya penuh air mata. Rum, aku salah. Aku tahu aku gak pantas minta maaf lagi. Tapi aku mohon, kasih aku kesempatan buat benerin ini. Aku sayang kamu. Aku sayang Aisyah. Aku bodoh.
Aku tahu. Tapi aku gak mau kehilangan kalian. Arum menatapnya. Matanya penuh luka, tapi juga tekad. Sayang, Mas. Kamu gak tahu apa itu? Sayang. Saya gak bikin orang nangis tiap malam. Saya gak bikin anak kita nanya, kenapa papanya gak pulang. Saya gak bikin aku ngerasa gak berharga. Ia menarik napas. Suaranya bergetar. Aku dulu pikir aku bisa tahan apa aja demi Aisyah, tapi aku salah. Aku gak bisa hidup sama orang yang gak menghargai aku. Najib terduduk kembali. Wajahnya penuh keputusasaan. Apa yang kamu mau aku lakuin, Rum? Aku bakal berhenti ketemu Sylvie. Aku bakal tutup toko yang dia kerja. Aku bakal lakuin apa aja buat kamu. Arum menggeleng. Air matanya mengalir, tapi wajahnya teguh. Aku gak mau apa-apa dari kamu lagi, Mas. Aku cuma mau Aisyah bahagia, dan dia gak bakal bahagia kalau kita terus pura-pura ini rumah tangga yang utuh. Ia berjalan ke kamar, mengambil koper kecil dari lemari. Aku bawa Aisyah ke rumah mama untuk sementara. Aku butuh waktu buat mikir. Jangan cari kami. Najib memohon, berlutut di depan Arum. Jangan, Rum, jangan bawa Aisyah. Aku mohon, aku bakal berubah. Aku janji. Tapi Arum hanya menatapnya. Matanya penuh luka, tapi juga kekuatan baru. Janji kamu udah gak ada artinya, Mas. Kamu hancurin kepercayaan aku sekarang. Aku yang harus nyelamatin diri aku sendiri. Beberapa minggu kemudian, Arum pindah ke rumah ibunya di kampung. Ia mulai bekerja sebagai penjahit, sebuah keterampilan yang dulu ia tinggalkan demi menjadi istri yang sempurna untuk Najib Aisyar. Meski masih merindukan ayahnya, mulai tersenyum lagi, bermain di sawah seperti Arum kecil dulu. Setiap malam, Arum menulis di buku harian, menuangkan luka dan harapannya. Ia tak lagi menangis untuk Najib, tapi untuk dirinya sendiri yang dulu rela kehilangan diri demi cinta yang ternyata palsu. Najib, di sisi lain, hidup dalam penyesalan. Sylvie benar-benar pergi, meninggalkan kota tanpa jejak. Tokoh-tokohnya tetap berjalan, tapi Najib kehilangan semangat. Ia sering duduk di kamar Aisyah yang kini kosong, memeluk boneka kelinci yang dulu selalu Aisyah bawa. Ia tahu, ia tak bisa memutar waktu, tapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi ayah yang lebih baik, meski dari jauh. Satu sore, Arum menerima sepucuk surat dari Najib. Di dalamnya hanya ada beberapa kalimat sederhana. Rum, aku tahu, maafku gak akan pernah cukup, tapi terima kasih udah jadi istri dan ibu yang luar biasa untuk Aisyah. Aku akan mundur, tapi aku akan selalu ada untuk Aisyah. Maafkan aku. Arum membaca surat itu. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit. Ia merasa bebas. Seperti burung yang akhirnya lepas dari sangkar. Di bawah langit senja, Arum memeluk Aisyah, menatap sawah yang membentang hijau. Mama, kita bakal baik-baik aja kan? Tanya Aisyah. Suaranya kecil, tapi penuh harap. Arum tersenyum. Kali ini tulus. Iya sayang, kita bakal baik-baik aja. Di ujung patah hati, Arum menemukan cahaya bukan dari Najib, tapi dari dirinya sendiri. Dari kekuatan yang ia tak tahu ia miliki.